can tell you that the winner this year is Lamine Yamal, Spain, Barcelona. McDonald pour la saison 2024-2025 est attribué à Désiré Doué. Rasa-rasanya tahun 2025 seakan sudah dirancang untuk memunculkan dua sosok wonderkid yang mengguncang jagat sepak bola Eropa. Sampai-sampai persaingan di antara talenta berbakat ini membawa lagi ingatan saat awal mula pertarungan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo waktu masih muda dulu. Lamine Yamal dan Désiré Doué kini silih berganti membuat penikmat sepak bola tak hentinya berdecak kagum. Keduanya memberikan warna tersendiri dalam percaturan sepak bola benua biru. Akhir-akhir ini Yamal dan Doué terlibat dalam persaingan yang seru. Sang berlian dari Catalunya dan si permata dari Paris saling klaim menjadi bocah ajaib dari Eropa di abad ini. Perdebatan sengit pun jadi tak terelakkan di kalangan fans. Lalu bagaimana persaingan yang tersaji di atas rumput hijau antara Lamine Yamal dan Désiré Doué belakangan ini? Adakah kesempatan perseteruan panas kedua pemuda ini terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan dan jadi legenda baru? Mimin yakin sebelum musim 2024-2025 bergulir, tak banyak yang mengenal siapa itu Désiré Nonka Maho Doué selain fans sejati Ligue 1. Darah muda keturunan Pantai Gading ini mulai dibicarakan satu Prancis ketika musim terakhirnya bersama Stade Rennais. PSG pun segera mengikatnya dengan biaya sebesar 50 juta euro di bursa transfer musim panas. Di awal musim, Doué sebetulnya tampak kesulitan mendapatkan tempat di skema Luis Enrique. Menit bermainnya tak begitu bagus dibanding sesama pemain muda di lini serang, Bradley Barcola. Enrique baru mulai mempercayai Doué secara reguler setelah pergantian tahun 2025. Doué segera memberikan sentuhan magis di laga-laga yang dijalani Le Parisien. Rentetan gol brilian dan asis ciamik ia persembahkan dari panggung Ligue 1 sampai pentas Liga Champions. Perlahan tapi pasti Doué mulai terekspos dan menjadi spotlight, sampai akhirnya namanya seketika mencuat setelah berkontribusi mengantarkan PSG ke partai puncak Liga Champions untuk kedua kalinya. Maka, sejak itulah pemain setinggi 181 cm mulai dibanding-bandingke dengan Lamine Yamal yang sudah lama digaungkan sebagai pemain muda terbaik tanah Eropa. Tentu saja dengan indikator Doué yang bisa menapak final Liga Champions lebih dulu dari Yamal. Padahal sejak awal, Yamal jauh lebih difavoritkan untuk mejeng di final daripada Doué dan PSG. Malangnya Barcelona malah habis bensin dan mogok di 4 besar. Popularitas Doué semakin melejit setelah berperan sebagai salah satu aktor di balik pembantaian 5 gol PSG atas Inter Milan di Munchen. Penggemar berat Neymar itu melesakkan 2 gol ke gawang Yann Sommer. Gol Doué tak hanya syarat makna bagi tim, tapi juga dirinya sendiri. Doué resmi masuk dalam sejarah sebagai pencetak gol termuda keempat di final Liga Champions dengan usia 19 tahun, 11 bulan dan 28 hari. Catatan tersebut hanya kalah dari Patrick Kluivert semasa di Ajax, Senri Mayulu yang juga rekan setimnya, dan Carlos Alberto dari FC Porto. Tak sampai di situ saja, Doué juga dinobatkan sebagai pemain paling muda yang menyumbangkan 2 gol di final. Ia sejajar dengan bintang lapangan yang pernah mencetak 2 gol lainnya, seperti Filippo Inzaghi, Diego Milito, Gareth Bale hingga Cristiano Ronaldo. PSG pun melengkapi dominasi di kancah domestik dengan mahkota Eropa yang pertama sepanjang sejarah mereka.
klub ibu kota Prancis sukses menutup perjalanan di musim 2024-2025 dengan torehan emas quadruple. Oh iya, hampir lupa, Doe juga mendapat anugerah penghargaan sebagai pemain muda terbaik Liga Champions musim 2024-2025. Dengan begitu, winger kanan kelahiran Juni 2005 semakin membuat pendukung Yamal kepanasan. Doe bertambah harum dibandingkan Yamal yang belum punya trofi kuping gajah ataupun hanya sekedar mencetak gol di final. Emang dasarnya definisi pemain muda dengan jiwa dewasa, Yamal tak perlu banyak berkomentar dan membela diri di media terkait dirinya yang dianggap kalah dari Doe. Kurang dari seminggu setelah final Liga Champions, gantian alumni terbaik La Masia yang menggila dan seolah menjawab tuntas cibiran yang mengarah padanya. Momen balas dendam Yamal tersaji di babak semifinal UEFA Nation League. Kebetulan Spanyol sebagai juara bertahan bertemu dengan Prancis dalam pertandingan yang berlangsung di Stuttgart. Satu di antara mereka akan menyusul Portugal yang lebih dulu sampai ke final. Persis seperti prediksi banyak pihak, Yamal dan Doe kompakan diturunkan sejak menit pertama. Yamal dipasang sebagai sayap kanan dalam formasi 4-3-3 buatan Luis de la Fuente, begitupun dengan Doe dalam skema 4-2-3-1 racikan Didier Deschamps. Kendati sama-sama main sejak awal, kali ini giliran Yamal yang memberi pembuktian. Pemuda dengan garis keturunan Guinea Ekuatorial dan Maroko itu mengorkestrasi kemenangan dramatis La Furia Roja 5-4. Yamal menyarankan 2 gol, salah satunya dari titik putih ke gawang Le Bleu. Sang juara bertahan pun berhak melesat ke final berjumpa Portugal. Spanyol menyegel tiket final dan Yamal mendapat pengakuan MVP di laga tersebut oleh UEFA. Dalam wawancara setelah menerima MVP, Yamal menjawab nada sumbang yang mengarah padanya. Dengan nada santai namun menohok, Yamal mengatakan ia hanya membuktikan kualitas yang terbaik di lapangan sehingga orang dapat menilai siapa yang lebih baik. Sejatinya sebelum semifinal itu berlangsung, lebih banyak yang sadar kalau laga itu menjadi momen penentuan siapa yang paling layak menyandang Ballon d'Or tahun ini. Sorotan lebih mengarah pada gerak-gerik Yamal dengan Ousmane Dembele. Padahal laga itu juga menjadi pertemuan perdana Yamal dan Doe secara langsung di atas lapangan yang sama. Hasilnya seperti yang sudah disampaikan, pertemuan pertama mereka dimenangkan oleh anak ideologis Messi, Yamal 1, Doe 0. Selain suguhan 2 golnya yang antarkan Spanyol tumbangkan Prancis, kemenangan perdana Yamal atas Doe juga disertai dengan rating tertinggi di antara semua pemain yang turun dari kedua tim. Situs FotMob memberikan rating 9,5 alias nyaris sempurna kepada Yamal. Modal pencapaian itu lebih dari cukup membuat peluang Yamal menjadi pemenang termuda sepanjang masa Ballon d'Or masih hidup. Pasalnya, Dembele yang jadi rival terdekatnya mendadak jadi noob pada laga penting tersebut, tanpa gol dan assist satupun yang dibuat. Lain cerita dengan Yamal, Doe malah tampak nelangsa karena tak dapat berbuat banyak saat negaranya diseruduk kawanan banteng Matador. Jangankan mencetak gol, Doe membuat Deschamps kesal sehingga ditarik menit 63 dan digantikan Bradley Barcola. Rating Doe versi FotMob juga cuma mentok di 6,1 saja. Kendati harus menelan pil pahit bersama seragam timnas, Doe setidaknya masih menyimpan harapan menjadi pemenang Copa Trophy atau pemain terbaik dunia 2025. Penghargaan individu bergengsi yang tahun lalu disabet oleh Yamal, itu karena tak banyak kandidat pemain muda lain yang secara prestasi lebih baik atau sekiranya mendekati produk Akademi Rene itu. Selepas laga Spanyol versus Prancis, bisa dibilang Yamal dan Doe berpeluang untuk kembali tatap muka dalam beberapa kesempatan ke depan. Entah itu momennya ketika Barcelona berjumpa dengan PSG di Liga Champions, timnas Spanyol bersaing dengan Prancis di panggung Eropa atau Piala Dunia, atau siapa tahu Doe diangkut Real Madrid sehingga mereka saling sikut di El Clasico. Bayangin aja dulu. Tapi, apapun itu, duel Yamal dan Doe adalah pelipur kegagalan pecinta sepak bola saat dulu menantikan Kylian Mbappe dan Erling Haaland muda akan menjadi seteru yang abadi.
Nyatanya si kura-kura ninja dan si pirang dari Norwegia tak sampai jadi rival yang mengganggu, seperti era Lapulga dan CR7. Kira-kira akankah persaingan Desiree Doué dan Lamine Yamal akan terus berlanjut hingga masa tua? Atau hanya salah satu di antara mereka yang akan dikenang sebagai bintang besar?